Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Ferantika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Penataan Pasar Rimo Aceh Singkil dengan konsep healthy and user friendly, di mana ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perilaku pengguna ruang dan sirkulasi pada pasar tradisional Rimo, serta bagaimana pengguna ruang memanfaatkan ruang pasar tradisional Rimo dan lingkungannya, dengan tujuan mengetahui perilaku pengguna ruang dan sirkulasi pada pasar tradisional Rimo, serta mengetahui desain yang sesuai dengan perilaku para penggunanya. Di sini saya menggunakan tipe desain tipologikal melalui metode pendekatan tipologis, maka olah desain dilakukan dengan cara mencontoh model yang pernah dilakukan orang lain yang dianggap berhasil. Di sini terdapat studi objek preseden, yaitu Dadat Market yang berada di Nai Muang, Thailand. Di sini pasar ini menggunakan pola sirkulasi dan ruang, yaitu pola grid, di mana berfungsi untuk mendistribusikan fasilitas di tempat itu secara merata. Pasar tradisional ini terdiri dari pipa berulang dan klem yang dapat dibongkar pasang, serta papan checkboard yang menghasilkan mikrokosmos berupa plaza dan gang kecil, sehingga memberikan sinyal menarik ke pelanggan dari kejauhan sambil memamerkan barang dagangan dan pergerakan di bawahnya. Di sini juga terdapat morfologi bentuk ruang pasar yang terbentuk dari bentuk dasar kubus yang diikat di bagian bawahnya, sehingga di bagian atasnya hanya tersisa sebagian dari kubus tersebut yang terdiri dari papan checkboard. Fungsi pasar tradisional ini sendiri ada 3 aspek. Yang pertama dari segi ekonomi, dari segi sosial budaya, serta dari segi arsitektur. Serta pengguna yang melakukan aktivitas di pasar ini terdiri dari 4, yaitu pedagang, distributor, masyarakat umum, serta pengelola. Pasar tradisional Rimo berada di Desa Sianjuanju Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yang berada di samping jalan utama Singkil Subuh Salam. Aktivitas kegiatan pengguna yang pertama ada pedagang, yaitu diawali dengan datang ke lokasi serta memarkirkan kendaraannya. Lalu ada bongkar muat barang, transaksi, istirahat, dan pulang. Yang kedua ada pembeli, di mana diawali dengan datang, lalu memarkirkan kendaraannya. Setelah itu memilih, lalu transaksi, dan akhirnya pulang. Yang ketiga ada pengelola, yang diawali dengan datang, lalu memarkirkan kendaraannya, melakukan administrasi, mengkoordinasi, lalu pulang. Konsep rancangan yang saya pakai yaitu memakai tropical arsitektur dengan ciri-ciri yang pertama menggunakan lapisan material weatherseal, lalu orientasi jendela yang mengarah ke arah utara dan selatan, lalu teras yang beratap, ada jendela yang dilindungi oleh gorden, lalu ada vegetasi peneduh di sekitar bangunan, menggunakan material yang mudah didapatkan, terdapat ventilasi, menggunakan overstack, serta penggunaan atap miring 30 derajat. Dengan menggunakan arsitektur tropis ini berpengaruh terhadap kenyamanan termal, lalu berpengaruh terhadap aliran udara di dalamnya, serta radiasi panas. Desain keyword yang dipakai yang pertama itu ada nature. Di sini material yang digunakan itu menggunakan material yang mudah didapat, serta material lokal, sehingga masih terdapat kesan naturalnya. Yang kedua ada behavior setting, di mana aplikasi sifat ruang tersebut
berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh penggunanya. Yang ketiga ada modern tropical, di mana mengadaptasikan bangunan sebaik-baiknya terhadap lingkungan yang beriklim tropis, membuat ruang yang nyaman untuk dihuni dan digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari serta mengurangi penggunaan energi AC dan lampu. Di sini terdapat konsep rancangan. Yang pertama, sirkulasi. Penggunaan sirkulasi grid yang diharapkan akan membuat ruang-ruang di dalamnya menjadi terlihat sama rata sehingga tidak ada ruang yang tidak terpakai nantinya. Yang kedua ada vegetasi alami, di mana penggunaan pohon kersen dan asam jawa yang memiliki daun-daun yang rindang dan mudah tumbuh tanpa perawatan. Lalu selanjutnya ada material jalan setapak, yaitu penggunaan paving block yang memiliki kelebihan dapat menyerap air sehingga tidak akan terasa licin saat terkena air. Lalu selanjutnya ada material atap, yaitu penggunaan atap sirap karena dapat meredam panas dengan baik dan juga ringan. Atap sirap ini juga mudah didapat. Lalu selanjutnya ada pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk dan pintu keluar yang dibedakan tidak akan membuat sirkulasi pergerakan kendaraan menjadi padat dan macet. Di sini ada hasil rancangannya. Di sini hasil rancangan zoning pasar yang baru itu saya bedakan menjadi zona basah dan zona kering. Di mana zona kering terdapat area penjual makanan, penjual bahan dapur, penjual daging, ikan, dan ayam, serta penjual sayuran. Dan di area kering itu terdapat penjual pakaian, penjual alat dapur, serta penjual barang elektronik. Sedangkan zoning existing pada pasar tradisional Rimo itu tidak tertata sesuai dengan zoning antara lembab dan kering. Dengan pembagian zoning ini dimaksudkan agar kategori berdasarkan jenis dagang dapat memudahkan penataan area jual dan meminimalisir pergerakan para pedagang ilegal serta menghilangkan dampak pergeseran zonasi yang telah terbentuk. Di sini terdapat material yang digunakan pada pasar tradisional Rimo, yaitu yang pertama penggunaan grass block, lalu ada potongan kayu, lalu ada kolom beton, ada semen sebagai lantainya, serta atap sirap. Begitu presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.